Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, halo, annyeong. Halo teman-teman semua. Perkenalkan, nama saya Dewi Purnamasari dengan NIM 2201010164, Program Studi Pendidikan Agama Islam Reguler Semester 3. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas ujian tengah semester mata kuliah Fikih Muamalah yang diampu oleh Ibu Siti Rodia SAGMA. Di sini saya akan sedikit memaparkan tentang jual beli, pinjam meminjam, dan sewa menyewa. Jadi, apa sih yang disebut pinjam meminjam, jual beli, dan sewa menyewa itu? Simak selengkapnya. Baik, untuk materi pertama yaitu jual beli. Jual beli ini merupakan kegiatan menukar sesuatu dengan sesuatu. Nah, pada zaman dahulu, manusia melakukan kegiatan jual beli ini dengan menukar barang atau barter. Kemudian, jual beli berkembang dengan menggunakan alat tukar berupa uang. Nah, seiring dengan berkembangan waktu dan berkembangnya zaman, sekarang jual beli juga dilakukan dengan menggunakan alat-alat lain, pengganti uang seperti kartu kredit, GoPay, ATM, Dana, OVO, dan sebagainya. Ada banyak sekali instrumen pengganti uang. Untuk lebih jelasnya, mari kita simak video berikut ini. Mang, beli bapaunya dong. Bapaunya halal kan, Mang? Halal atuh, Cep. Tuh, lihat di gerobaknya Mamang. Ada logo halalnya dari MUI. Pokoknya mah, bakpao Mamang dijamin halal dan enak. Oke deh, Mang. Minta satu ya bapaunya, yang rasa coklat. Siap, Cep. Dalam video tersebut ditampilkan bagaimana praktik jual beli, di mana ada seorang anak laki-laki yang membeli bakpao. Praktik jual beli semacam ini pastinya sudah sering kita lakukan ya, dimanapun itu, di kantin, di pinggir jalan, di pasar, bahkan dimanapun. Selanjutnya yaitu hukum jual beli. Hukum jual beli pada dasarnya adalah halal, mubah atau boleh. Hal ini sesuai dengan Quran Surat Al-Baqarah ayat 275 yang artinya, dan Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Jadi, sudah jelas ya bahwa jual beli ini hukumnya halal atau boleh. Dalam praktek jual beli ini, ada beberapa rukun dan syarat yang harus dipenuhi. Untuk rukun itu terdapat 3. Yang pertama, ada akid atau pihak yang bertransaksi. Yang kedua, adanya makud atau barang yang dijual dan harganya. Yang ketiga, ada sigot atau ijab kabul, yaitu ucapan serah terima dari penjual dan pembeli. Adapun syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh akid atau pihak yang bertransaksi, yang pertama adalah baligh, yang kedua berakal, yang ketiga mampu, yang keempat suka sama suka. Adapun syarat yang harus dipenuhi oleh makud, yang pertama adalah suci, yang kedua bermanfaat, yang ketiga milik penjual, yang keempat dapat diserah terima, yang kelima barangnya jelas. Adapun syarat ijab kabul terbagi menjadi 2. Yang pertama terucap, yang kedua itu tertulis. Baik, selanjutnya yaitu pinjam meminjam. Pinjam meminjam mengandung pengertian memanfaatkan barang atau uang untuk sementara waktu. Dalam istilah Islam dinamakan ariyah, yang bermakna pinjaman tak berbunga. Pinjam meminjam dalam kehidupan bermasyarakat adalah hal yang biasa dilakukan. Hal itu terjadi karena manusia saling membutuhkan untuk memenuhi hajat kehidupannya. Oleh karena itu, agama Islam memberikan aturan dalam pelaksanaan pinjam meminjam, baik dasar hukumnya, syarat, rukunnya, maupun hak dan kewajiban bagi orang yang terlibat dalam pinjam meminjam. Pinjam meminjam, barang yang kita pinjamkan tidak hanya berupa uang, melainkan benda-benda lainnya yang dapat dimanfaatkan oleh orang yang meminjamnya. Barang tersebut bisa berupa pensil, penghapus, buku, kendaraan, dan benda-benda yang bermanfaat lainnya. Selanjutnya yaitu hukum pinjam meminjam. Hukum pinjam meminjam terdapat dalam Quran Surat Al-Maidah ayat 2 yang menjelaskan tentang perintah tolong-menolong dalam urusan kebaikan. Salah satu bentuk tolong-menolong dalam kehidupan bermasyarakat adalah pinjam-meminjam. Jadi, pada dasarnya,
Hukum pinjam-meminjam adalah mubah atau boleh. Hukum pinjam-meminjam bisa berubah sesuai dengan alasan yang melatar belakanginya, yakni yang pertama mubah, maknanya boleh sesuai hukum asal pinjam-meminjam. Yang kedua sunnah, maknanya ada nilai kebaikan apabila praktik pinjam-meminjam dilakukan. Yang ketiga wajib, maknanya ada keharusan dalam pinjam-meminjam. Yang keempat haram, maknanya dihukumi dosa bila terjadi akad pinjam-meminjam. Misalnya, memberikan pinjaman kepada orang untuk berjudi, minum minuman keras, dan perbuatan lainnya yang dilarang agama. Selanjutnya yaitu rukun pinjam-meminjam. Maksud rukun di sini adalah hal-hal yang harus ada dalam pelaksanaan pinjam-meminjam. Apabila tidak terpenuhi salah satu atau beberapa rukunnya, maka dianggap tidak sah. Rukun pinjam-meminjam ada 5. Yang pertama yaitu mu'ir, orang yang meminjami. Yang kedua, musta'ir, yaitu orang yang meminjam. Yang keempat, musta'ar, artinya barang yang dipinjam. Yang keempat, batas waktu. Yang kelima, ijab qabul atau ucapan dari kedua belah pihak. Selanjutnya yaitu syarat pinjam-meminjam. Maksud dari syarat adalah hal-hal yang harus ada sebelum kegiatan pinjam-meminjam dilaksanakan. Adapun syarat pinjam-meminjam adalah syarat bagi orang yang meminjami. Yang pertama, berhak berbuat kebaikan tanpa ada yang menghalanginya. Yang kedua, barang yang dipinjamkan milik sendiri ataupun barang-barang tersebut menjadi tanggung jawabnya. Yang selanjutnya itu syarat bagi orang yang meminjam. Yang pertama, mampu berbuat kebaikan, mengambil manfaat barang yang dipinjam. Yang kedua, mampu menjaga barang yang dipinjam dengan baik. Selanjutnya yaitu sewa-menyewa. Sewa-menyewa adalah suatu cara untuk menolong seseorang yang sangat membutuhkan. Terutama di zaman sekarang ini, kebutuhan hidup manusia semakin mendesak dan rumit. Menurut syariat Islam, sewa-menyewa ialah suatu perjanjian untuk mengambil manfaat dari barang atau benda di antara pihak penyewa dan orang menyewakan dengan syarat tertentu. Nah, sewa-menyewa ini hukumnya mubah atau boleh. Keadaannya ini seperti jual-beli, tapi perbedaannya ialah kalau dalam sewa-menyewa, yang dihargai adalah manfaatnya, sedangkan jual-beli yang dihargai adalah barang atau benda. Semua benda yang bermanfaat, baik yang bergerak maupun tidak bergerak, seperti rumah, gedung, tanah, dan sebagainya, itu boleh disewakan. Begitu pula jasa atau tenaga. Contohnya, di zaman Rasulullah SAW, seorang ibu yang menyusukan bayi. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Quran Surat At-Tolak ayat 6 yang artinya, jika mereka perempuan menyusukan anak-anakmu, maka berilah imbalan kepada mereka. Quran Surat At-Tolak ayat 6.